Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saya akan menyampaikan materi mengenai persiapan belajar di Fakultas Ekonomi. Seharusnya materi ini saya sampaikan secara langsung melalui Zoom pada beberapa hari yang lalu, yaitu di PKKMB Fakultas Ekonomi Unhas 2021. Namun karena gangguan teknis sehingga saat itu terpotong, maka saya akan menyampaikan lagi. Dan ini insya Allah bisa juga menjadi bekal bagi mahasiswa baru ataupun nanti bisa menjadi refreshing Anda untuk ketika sudah belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, nanti bisa di refresh lagi gitu suatu saat. Nama saya adalah Hasan, lengkapnya adalah Dr. Hasan SCMSC, saya dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim pada tahun 2021 ini. Nah, bagi yang belum tahu tentang Fakultas Ekonomi, lokasi Fakultas Ekonomi Kampus 1 Universitas Wahid Hasyim, kita berlokasi di Kampus 1 Universitas Wahid Hasyim. Ini perlu saya sampaikan karena mungkin tidak semua mahasiswa baru sudah ke kampus mengingat adanya pandemi di 2 tahun terakhir ini, sehingga periode kemarin dan saat ini 2020 dan 2021 belum sempat ke kampus barangkali. Nah, lokasi Fakultas Ekonomi di gedung baru ini di lantai 4, kalau kemudian dekanat dan perkantorannya, office-nya di gedung baru lantai 4. Ini adalah gedung-gedung yang lain, yaitu ini gedung A di sini, kemudian agak terpisah-pisah ya. Ini sesuai dengan sejarahnya Unwahas. Ini gedung A, kemudian ini belakang masjid ini adalah termasuk di bawah masjid ini adalah gedung B. Kemudian ini gedung OB, kemudian belakangnya gedung B ini yang di masjid ya. Belakangnya gedung B ini nanti gedung OB juga ya. B, saya lupa ingat, sudah lama tidak ngajar di kelas ini. Kemudian ini gedung D, ini gedung E, sedangkan yang sebelah ini gedung C. Nah, ini sesuai dengan sejarahnya Wahid Hasyim karena inilah gedung pertama, kemudian ini gedung kedua, ini gedung ketiga, keempat, dan kelima. Yang terakhir, kelima termasuk yang di belakang ini gedung B, dan yang terakhir adalah yang di gedung dekanat ini. Nah, masih ada lokasi 2 di kampus Gunung Pati yang ditempati oleh beberapa fakultas, tapi Fakultas Ekonomi tidak di situ. Nah, ini bisa dilihat gedung ini dan gedung-gedung ini bisa dilihat kalau jalur jalan tol Mangkang Krapyak Jatingaleh ini akan bisa dilihat di lokasi sekitar ini, termasuk di belakangnya ini yang agak kecil ini sebelah sini ada Pondok Pesantren Putra, dan yang kemudian di sebelah gedung ini ada Pondok Pesantren Putri, dan di sebelahnya lagi nanti adalah gedung parkir yang juga baru diresmikan. Nah, visi Fakultas Ekonomi adalah menjadi fakultas ekonomi yang unggul di tingkat nasional menuju internasional dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke dalam ilmu ekonomi dan bisnis di tahun 2025. Inilah keunggulan kita, ada yang ditargetkan di tingkat nasional dan ada yang di tingkat internasional. Tetapi kita fokus keunggulan ini dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ke dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Dan ini kita targetkan di tahun 2025, kurang lebih insya Allah sekitar 4 tahun lagi dari ini. Nah, misi Fakultas Ekonomi ini saya tidak akan bacakan satu-satu, tetapi saya akan menyampaikannya bahwa misi Fakultas Ekonomi sebagaimana misi Unwahas dan perguruan tinggi itu memiliki
tridharma perguruan tinggi. 3 pengabdian yang dilakukan yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Karena itu 3 hal ini yang saya bold dan itu yang menjadi fokus. Kemudian juga kita melakukan kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, serta melakukan tata kelola yang baik atau good governance. Ciri khas atau keunikan Universitas Wahid Hasyim termasuk Fakultas Ekonomi sebagaimana tadi disampaikan dalam visi dan misi itu adalah prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang prinsip ini dibagi menjadi 4 prinsip yaitu yang pertama adalah tawasud atau moderat, i'tidal atau berkeadilan, tawazun atau seimbang, tasamuh atau toleran. Nah, prinsip-prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yaitu ala Nahdlatul Ulama sebagaimana sudah ditegaskan dalam Muktamar NU tahun 84 di Situbondo bahwa prinsip-prinsip Islam yang moderat inilah yang menjadi prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan di NU termasuk di Universitas Wahid Hasyim sebagai Universitas NU ini menjaga antara intelektualitas, pemikiran yang baik, kemudian keislaman dan kebangsaan ini secara berimbang. Cinta tanah air itu sebagian dari kebangsaan dan bagian dari iman, kemudian intelektualitas yang juga tidak hanya intelektualitas tapi juga berdasarkan keislaman dan cinta tanah air. Inilah yang ingin dikembangkan di Universitas Wahid Hasyim. Kemudian struktur organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim saat ini pada tahun 2021 dan insya Allah sampai 2025 besok itu adalah dekannya adalah saya. Ini kemudian punya 2 wakil dekan 1 adalah Ibu Yuleka Ariyanti dan wakil dekan 2 itu adalah Bapak Atik Amjadalah. Kemudian unit penjaminan mutu Fakultas Ekonomi dipegang oleh Pak Andi Tri Haryono. Kemudian kita juga punya Senat Fakultas ini sebagai Dewan Pertimbangan Senat Akademik di Fakultas Ekonomi. Kemudian ini ada 3 jurusan, yaitu jurusan pertama adalah Ketua Jurusan Manajemen, itu Ibu Ratih Pratiwi atau biasa dipanggil Bu Rara. Kemudian untuk Ketua Jurusan Akuntansi ini Ibu Wulan. Kemudian untuk Ketua Jurusan Ekonomi Islam saat ini adalah Pak Mas Kudi. Kemudian ada berbagai macam laboratorium, ada komputer, tech center, pasar modal, dan lain-lain sebagainya, serta lab-lab di bawah Kajur Manajemen. Nah, alhamdulillah sebagaimana visi Universitas Wahid Hasyim yang ingin mengembangkan kerjasama dan program-program tidak hanya nasional tapi juga internasional, maka kita juga sudah mengembangkan berbagai kerjasama secara internasional. Ini contohnya dengan duta besar Inggris, kemudian juga dengan kedutaan Cina, Korea, terus di Jepang, kemudian ini dengan Amerika dan juga ini dengan Cina dan Tiongkok. Kemudian, nah ini kerjasama ini tidak hanya hasil kerjasama saja, tetapi di Fakultas Ekonomi sudah ada 2 dosen yang sempat ke Cina. Ini yang bagian ini saya. Kemudian ini ketika di Wuhan, yaitu yang sekarang terkenal gara-gara awal pandemi COVID-19. Ini di pusat training di kereta cepat di Cina, dan sudah ada 2 dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim yang berangkat ke Cina dalam rangka ini. Kemudian juga haji, ini kerjasama dengan Saudi. Terus Afghanistan, ini mahasiswa Afghanistan yang ada 34 di seluruh Universitas Wahid Hasyim dan beberapa di Fakultas Ekonomi. Ini mahasiswa dari Cina dan dari Thailand.
Nah, kegiatan ilmiah banyak sekali kegiatan ilmiah yang baik yang di luar negeri dengan Brunei Darussalam, kemarin dengan Uzbekistan ini yang terbaru ya, yang dilaksanakan di tahun ini. Kebetulan pada bulan Maret semua, karena itu pada saat itu kebetulan waktu libur di antara dua semester gasal dan genap, maka kemudian kita manfaatkan dengan berbagai macam kegiatan ilmiah yang juga bisa dilihat di YouTube Fakultas Ekonomi. Kerjasama dan kegiatan dalam negeri yang memang itu selalu menjadi salah satu misi kita, baik dengan Kemenko Perekonomian dalam safari diskusi kampus, kemudian dengan BNI dan Telkom Aqua dalam rangka digital partnership, Kementerian Desa ini juga sudah dilakukan dan ini juga masih bisa disimak di YouTube kami maupun ini juga di-sharekan di NU Channel ya, di NU Channel dan kegiatan-kegiatan di sana juga. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan beberapa seminar yang dilakukan selama pandemi ya, pandemi baik dengan secara virtual bersama Ketua MPR RI dan beberapa profesional, ini dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, yaitu yang organisasi yang melingkupi para pengusaha di Indonesia dan kita kerjasama dengan Jawa Tengah, Kadin Jawa Tengah waktu itu, walaupun ini narasumbernya pusat, Pak Sandi Uno, sekarang Menparkraf ya, waktu itu belum menjabat Menparkraf ini Pak Anindya Bakri yang sekarang Ketua Dewan Pembina di Kadin, Pak Andi Arsalanjunid ini dari Kospin Jasa. Nah, kemudian juga dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan berbagai hal yang lain. Ini yang terbaru saja yang dimasukkan. Nah, ini ada materi ini nanti saya akan sekilas saja, karena ini materi ini nanti bisa Anda lihat di YouTube saya, channel YouTube saya, nanti materi yang lebih lengkap di situ, tetapi intinya Anda sebagai mahasiswa itu sudah harus berubah cara berpikirnya, tidak lagi sebagai siswa SMA dan Anda dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Punya banyak peran ini nanti silahkan apa saja penjelasannya bisa dilihat di YouTube channel saya. Nah, kompetensi lulusan itu juga ada dua, kalau secara besar dibagi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Ya, hard skill ini berkaitan dengan konsep-konsep yang teknis di bidang ekonomi, bisnis, yaitu manajemen, akuntansi, ataupun ekonomi Islam. Sedangkan soft skill ini adalah untuk mendukung ini seperti hardware dan software begitu ya. Nah, saya tidak akan jelaskan satu-satu karena ini sudah saya jelaskan di video YouTube. Nah, output lulusan dan kompetensi. Ya. Output lulusan adalah kompetensi. Anda punya kemampuan, baik pengetahuan, sikap, keahlian yang nanti dibuktikan dengan dua, yaitu dulu hanya ijazah saja, tetapi sekarang sudah ada yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Ijazah ini nanti menjelaskan prestasi kumulatif yang di tingkat universitas minimal adalah standarnya adalah 2, dan paling tinggi itu A semua berarti 4 ya, tetapi kami berharap minimal 3 lah gitu. Standar yang kami harapkan di Fakultas Ekonomi adalah 3. Ini nilai-nilai menunjukkan nilai-nilai mata kuliah sesuai kurikulum. Nah, di SKPI surat keterangan pendamping ijazah ini adalah informasi tambahan yang tidak ada di ijazah seperti keaktifan, kegiatan di luar perkuliahan, magang-magang yang dilakukan, sertifikasi kompetensi, apalagi sekarang adalah eranya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang Anda nanti bisa melakukan pembelajaran di luar perkuliahan dan itu direkognisi atau diakui sebagai penilaian dalam ijazah maupun di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, materi tambahan tadi ada 2 slide yang saya kutip, tapi sebetulnya nanti silahkan bisa dilihat materi tersebut secara lengkapnya di channel YouTube saya, BIZ Hasan, yaitu dengan judul persiapan dan proses menjadi mahasiswa. Nanti kalau di Google atau di YouTube-nya silahkan tuliskan aja BIZ Hasan, kemudian persiapan dan proses menjadi mahasiswa. Insya Allah langsung keluar nanti yang kliknya ini. Nah, silahkan diklik. Semoga dengan ini tips dan pesan-pesan dari saya bisa lebih luas, bisa lebih detail daripada di sambutan ini yang sangat terbatas waktu. Nah, ini juga silakan dilihat kegiatan-kegiatan di Fakultas Ekonomi Unwahas
Jangan lupa subscribe, like, dan simak video-videonya yang insya Allah kegiatan-kegiatan akademik kita banyak yang diupload di situ. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Untuk nanti materi pengenalan orientasi keaswajaan akan saya tampilkan di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.